Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Okta Pianti STH yang akan nanti melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Penetua Yulita Pitando SPD AUT sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Penetua dan Diakun Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Diakun Nerna Tutiasi dan Herlina Wiuda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 yang melayani pendeta pelayanan Pendeta Okta Pianti STH, petugas mimbar Penetua Diakun dari Lingkungan Pelayanan 1, liturgus Diakun Marlina David, song leader Diakun Nerna Tutiasi dan Penetua Yoberi Ejomben, pemain keyboard Budi Alpianto SPD, liturgus tata ibadah model 1 bersama dengan jemaat. Berita keuangan tidak ada perubahan, rincian bisa dilihat di berita jemaat. Berita keuangan yang masuk pada pagi hari ini, kolekte SHM sebesar 70.000, persembahan syukur ulang tahun Yulita Tanduh Rp100.000, persembahan syukur ulang tahun Mas Shola Gi Princes Rp50.000, persembahan syukur ulang tahun Astradiani Yulincia Rp100.000, persembahan syukur ulang tahun Abiel Yunatan Rp100.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Ibadah rumah tangga lingkungan 1, 2, dan 3 atas permintaan keluarga. Ibadah seksi pelayanan Bapak SPB dilakukan di Gereja Betania Barimba, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022, waktu pukul 18.00 WIB, jam 6 sore. Petugas liturgus Penetua Yunatan SPT, pemain keyboard atau musik Martino Lukas Unihin, song leader Diakon Tris Haryanto, diundang bapak-bapak untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPer dilaksanakan di Gereja Betania Barimba pada hari ini, yaitu pada hari Minggu
24 Juli 2022, waktu pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore, petugas liturgus Penetua Mariana Lampang, doa syukur Diakon Esterlin, pemain keyboard tidak ada ditentukan di sini, dan song leader pun kosong. Diundang ibu-ibu SPPR untuk hadir pada ibadah tersebut. 4. Ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP dilaksanakan di halaman Pondok Sawah Bapak Yuberi pada hari ini, yaitu pada hari Minggu 24 Juli tahun 2022, waktu pukul 14.00 WIB atau jam 2 siang, alamat Jalan Karatak Teheta, Simpang 3. Petugas atau liturgus Widya Kristiani, doa syafaat Mesianta C. Putri, doa persembahan Selpia Repianti. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Desi Natalia SPD. Diundang remaja pemuda untuk hadir di dalam ibadah tersebut. Pemberitahuan, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama panitia kunjungan studi banding SPRP Barimba ke SPRP Jemaat Buntuk pada hari ini akan melaksanakan penjualan makanan berupa masakan rica-rica RW dengan harga Rp25.000 per pusi. Atas perhatian, dukungan, dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tertanda Koordinator Usaha Dana, Askel Jonathan. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu liturgi tata ibadah Hari Anak GKI. Kami akan membacakan prolog. Salam kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKI. Anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga, karena itu anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKI ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan, hormat kepada orang tua, dan mencintai tanah airnya. Perayaan Hari Anak GKI tahun ini masih dalam suasana perjuangan bersama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, kita meyakini bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama memuliakan Tuhan seraya berkata, Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh keagungan-Mu yang mengatasi langit. Dinyanyikan Mazmur 8 ayat 2, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau ialah
menyediakan puji-pujian. Jemaat menyanyi, jemaat berdiri dan para pelayan memasuki ruangan ibadah. Kita tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah kanak-kanak datang kepadamu. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 72, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita masuk dalam doa syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur pada tahun ini dapat merayakan Hari Anak GKE. Selaku orang tua, kami bersyukur buat setiap anak yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sebagai orang tua, terkadang kami lalai dan gagal dalam mendidik dan menjaga anak-anak kami. Demikian juga sebagai anak, kami sering melanggar perintah Tuhan dan menolak didikan orang tua kami. Tolong kami dalam segala kelemahan kami. Mampukan kami agar senantiasa hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri dan dengarkanlah akan berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia pasal 33 ayat 8 berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan Alkitab. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan. Pembacaan Alkitab untuk kita saat ini seperti yang tertulis di kitab Perjanjian Lama, firman Tuhan kepada Hosea bin Beori pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-12 dengan judul Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia dan janji tentang keselamatan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael pada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sudah menyapi Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukan Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup, orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Rohama. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak sekolah minggu Jemaat GKE Barimba. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat, kembali lagi kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 137, bait yang pertama, Senang ku baca Alkitab, kita lakukan 2 kali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita patut bersukacita karena Gereja Kalimantan Evangelis
merayakan Hari Anak GKE, bertepatan juga kita memperingati Hari Anak Nasional. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersukacita, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, bahkan bersukacita bersama anak-anak GKE. Karena hari ini kami merayakan Hari Anak GKE dan Hari Anak Nasional. Ketika kami berbicara tentang anak-anak, anak-anak adalah wajah cerminan masa depan kami, masa depan gereja, masa depan bangsa dan negara. Merekalah yang akan meneruskan kami di masa-masa yang akan datang. Karena itu kami bersyukur dengan keberadaan anak-anak di tengah keluarga, yang merupakan anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami di setiap keluarga Kristen. Tuhan, biarlah sukacita kami ini semakin kaya di dalam Engkau, ketika kami boleh juga diingatkan oleh firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu ini, bahkan juga merenungkannya dan melakukannya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan judul Hal Berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing di dalam rumah. Kadang peran itu nampak begitu mudah, begitu menyenangkan, begitu indah. Kadang juga peran itu dirasa rumit, dirasa begitu sulit. Begitu mudah, menyenangkan, begitu indah saat ada terjalin di dalam keluarga itu kebersamaan, ada kasih yang hangat, serta hal-hal baik dan benar lainnya yang masih mampu diciptakan. Tak selalu harus berdekatan secara fisik, namun hati selalu dihangatkan dengan kedekatan batin. Seperti ada ungkapan, jauh di mata, dekat di hati. Sering juga dirasa rumit dan sulit ketika kita harus menghadapi situasi tertentu dan itu harus dihadapi. Misalnya, kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga menghadapi kelakuan anak-anak kita. Kadang untuk menghadapi kelakuan anak-anak kita, orang tua bisa menjadi kurang sabar. Orang tua juga kurang telaten, dan demikian juga dalam hal mengajarkan nilai-nilai keteladanan, itu yang penting. Dan juga masalah-masalah yang lainnya. Nah, dalam situasi apapun, keluarga adalah pusat pembelajaran awal dan tempat untuk menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai spiritualitas. Hari ini kita merayakan Hari Anak GKE, di mana pusat pembelajaran utama dari anak-anak itu adalah dari keluarga. Mungkin sekolah itu nomor 2, tempat pembelajaran mereka, lingkungan juga. Yang utama dan terutama itu adalah berasal dari keluarga. Tempat kita menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai spiritualitas. Saudaraku, bagaimana orang percaya mampu menumbuhkan nilai-nilai iman, nilai-nilai spiritualitas, yaitu tidak lain adalah ketika dalam keluarga itu punya relasi yang kuat, punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan cara kita membangun relasi yang dekat, relasi yang kuat dengan Tuhan tidak lain adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Halo anak-anak, sering berdoa? Sering berdoa tidak anak-anak? Siapa yang mengajarkan anak-anak berdoa di rumah? Mama, papanya, orang tuanya, tambi bueknya. Ya Bapak Ibu Saudara, cara membangun relasi dengan Allah itu dengan berdoa. Sebenarnya doa ini tidak dapat dipelajari seperti orang belajar ilmu. Tidak ada pelajarannya. Tidak ada mata kuliah, mata pelajaran doa. Doa juga bukan suatu metode yang dapat dikuasai melalui banyak latihan. Doa adalah hubungan yang spesial dengan Tuhan Allah yang bertumbuh semakin mesra sehingga menjadi sesuatu yang hidup di dalamnya. Selain hubungan komunikasi manusia dengan Allah, doa juga merupakan napas kehidupan, itu dikatakan kepada kita. Suatu cara mendekatkan diri kepada Allah dan jembatan kehidupan yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita pengharapan dan juga perlindungan. Dan Tuhan pakai cara komunikasi itu, yaitu melewati doa. Apakah berdoa itu penting? Ya, sangat penting. Karena doa merupakan kebutuhan pokok manusia. Sama halnya kita dengan makan dan minum setiap hari. Karena dikatakan doa adalah napas hidup orang percaya. Tidak berdoa berarti sama saja kita tidak bernapas. Saudaraku, Tuhan Yesus dalam teks bacaan kita hari ini mengajarkan doa kepada para murid-muridnya. Setelah para murid-murid ini berinisiatif untuk diajari berdoa. Kita lihat di dalam nas ini
Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Inisiatif dari para murid meminta Yesus mengajar mereka berdoa itu muncul setelah Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada mereka dengan berdoa. Mungkin tidak satu kali ini mereka melihat Yesus berdoa. Berkali-kali mereka melihat pelayanan mereka bersama Yesus. Yesus selalu berdoa. Dia mengambil tempat dalam kesendirian untuk berdoa. Dan ini dilihat oleh para murid. Bagaimana hubungan yang intim dengan Tuhan yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi teladan bagi para murid. Dan para murid meminta, ajarlah kami berdoa. Dan tentu ketika mendengar permintaan para murid, Yesus tidak menolak. Dan Yesus sangat gembira. Tentulah Tuhan Yesus menginginkan para murid ini juga memiliki kekuatan spiritualitas dengan bagaimana mereka mampu mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan. Sehingga dalam bagian teks Alkitab ini kita melihat bahwa Yesus mengatakan ada setidaknya 3 aspek yang ditekankan dalam isi doa yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama adalah pemuliaan. Ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah permohonan. Dan yang ketiga adalah harapan. Dan itu cukup untuk melandaskan aspek dasar dalam sebuah ungkapan doa. Saudaraku, ketika Yesus mengajarkan mereka untuk berdoa dengan setidaknya ada 3 aspek ini, pemuliaan, permohonan, dan harapan, Yesus juga sangat menekankan kepada kita melewati nas ini. Apa yang kita harapkan biasanya ketika kita berdoa? Yaitu jawaban. Jawaban Tuhan dari doa. Dan Yesus begitu tahu akan kebutuhan murid-murid, tahu akan kebutuhan manusia. Ketika manusia itu memanjatkan doa kepada Tuhan, manusia mengharapkan jawaban dari setiap doa yang dipanjatkan. Dan setiap kita pasti rindu bahwa doa-doa yang kita ini didengar, dijawab oleh Tuhan. Tetapi kadang ada banyak orang yang menjadi kecewa bahwa doa yang dinaikkan kepada Tuhan tidak kunjung dijawab. Apakah benar Bapak Ibu Saudara doa kita tidak dijawab? Apakah benar doa kita tidak dijawab? Tidak. Tuhan menjawab doa kita. Karena Dia Bapa yang baik, yang ini juga diungkapkan oleh Yesus di dalam nas ini. Yesus mengatakan tidak mungkin seorang bapa itu memberi ular jika anaknya minta roti, dan memberi kalajengking jika anaknya minta telur. Ayat 11 dalam bacaan ini. Begitu juga Bapa kita di sorga. Ia akan memberikan segala hal untuk kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini yang kadang beda. Kebutuhan dan keinginan. Tuhan beri apa yang kita butuhkan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebab yang Tuhan beri itu pasti baik adanya. Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Dan kita harus meyakini bahwa doa kita didengar olehnya. Dan Dia akan menjawab doa kita dengan cara yang luar biasa. Cara yang ajaib. Cara yang kadang tidak kita duga-duga Tuhan menjawab doa kita. Mungkin melewati orang-orang yang Tuhan pilih. Orang-orang di sekitar kita. Bahkan juga doa dari seorang anak kecil yang dengan ketulusan hati, meskipun dengan kata-kata yang tidak sempurna, tetapi dari doa seorang anak, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Jadi karena doa sebagai fasilitas yang mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan.
Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam merayakan Hari Anak GKE, kita melihat wajah anak-anak kita ini adalah wajah masa depan kita. Anak adalah aset atau kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang tua. Anak adalah generasi penerus. Dan seharusnya lah dalam kita mengingat merayakan Hari Anak ini, kita mengingat akan kebutuhan yang paling penting dari keberadaan anak-anak. Bukan kebutuhan materi. Bukan kita memenuhi setiap apa yang mereka inginkan, fasilitas yang mereka inginkan. Tetapi kebutuhan yang paling penting dari anak adalah kebutuhan spiritualitas. Membangun kehidupan dari kecil mengenal Tuhan Yesus. Dari usia dini mereka harus dibawa, dididik dalam pengenalan kepada Tuhan, diajarkan dengan baik dan benar, sebab anak-anak adalah cerminan orang tua. Apa yang dilakukan oleh orang tua, anak-anak ini sifatnya mereka meniru apa yang dilakukan orang tua. Harus diajarkan dengan baik dan benar. Ada cerita, ada seorang anak datang kepada Bapak Pendeta. Dia berlari sambil menangis, "Bapak Pendeta, tolong cepat ke rumah, ini kritis." "Ada apa?" kata Pak Pendeta. "Cepatlah." Lalu segera bergegas Pak Pendeta itu ke rumah anak itu. Anak itu sambil menangis. Rupanya ketika Pak Pendeta datang ke rumah anak itu, yang dikatakan kritis itu adalah anjing anak itu. Diminta berdoa. Lalu Pak Pendeta itu berdoa karena mungkin dia agak sedikit kesal, rupanya ini yang sakit ini anjing. Berdoalah pendeta itu, "Tuhan tolong anjing ini, kalau dia mati, matilah, kalau dia hidup, hiduplah." Itu kata doa pendeta. Tiba-tiba beberapa hari kemudian sang pendeta ini sakit. Lalu karena terbukalah hati anak ini sudah mendoakan, anjingnya sembuh ya mungkin. "Pak Pendeta, saya mau gantian berdoa untuk Pak Pendeta." "Oh silakan nak." Lalu anak kecil ini berdoa. Dan anak ini berdoa, ia katakan, "Tuhan tolonglah Pak Pendeta ini, kalau dia mati, matilah, kalau dia hidup, hiduplah." Ya karena dia mengingat doa Pak Pendeta. Yang diajarkan, yang dia rekam itu, yaitu. Nah itulah contoh Bapak Ibu. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang sudah tidak baik, anak akan merekam. Nah inilah tantangan kita orang tua. Orang tua memang tidak mudah menjadi orang tua. Ada banyak tantangan. Tetapi mari kita dengan tuntunan pertolongan Tuhan mengingat bahwa anak ini adalah berkat. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan memakai kita orang tua untuk menjadi berkat untuk anak-anak kita. Untuk bisa mendidik mereka dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah orang tua yang memberikan teladan. Jadilah orang tua yang penuh penguasaan diri. Kadang memang orang tua kita banyaknya menghadapi kelakuan anak-anak tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga karena tidak bisa mengendalikan diri, segala apa yang kita katakan, yang kita lakukan bisa menyakiti anak kita. Nah gereja juga mendukung pemerintah. Gereja menjadikan gereja sebagai gereja yang ramah anak. Kiranya bukan saja gereja yang ramah anak di keluarga kita, di sekolah minggu juga kita menjadi gereja tempat ramah anak, di mana anak diterima dengan penuh sukacita dan dengan roh kelemah lembutan. Ajarilah mereka bertekun dalam doa, karena di balik setiap doa ada kuasa Allah bekerja. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 279 bait yang ke-1.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini juga kita berdoa secara khusus karena pada saat ini Jemaat GKI Barimba berduka cita telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga salah satu warga Jemaat GKI Barimba, mantan penetua, yaitu penetua Edi Ishak. Beliau ini pernah menjabat sebagai penetua, pernah menjabat sebagai ketua seksi pelayanan Bapak di Jemaat GKI Barimba, dan pada hari ini jenazah akan dimakamkan di Sidoarjo, Surabaya. Biarlah segala jerih, lelah dan pekerjaan pelayanannya mengiringinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami boleh diingatkan akan tugas, peran, dan tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga. Teristimewa dalam tugas peran kami sebagai orang tua. Kadang bukan sesuatu yang mudah untuk kami melakukannya. Kadang kami tidak mampu menjadi contoh dan teladan yang baik untuk anak-anak kami. Karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah ketika kami merayakan Hari Anak GKE ini, kami diberikan oleh Tuhan roh hikmat dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik, bijaksana, yang mendidik, membimbing anak-anak kami, untuk mereka semakin mengenal Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga mereka pun juga mengalami pertumbuhan rohani yang semakin baik, bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan, bahkan menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai orang tua. Berikanlah kepada kami roh kesabaran, roh pengendalian diri, bahkan juga menjadikan keluarga sebagai tempat yang ramah anak, bahkan juga gereja yang ramah anak. Kehadiran anak-anak begitu kami sadari sebagai sesuatu yang berharga, karena mereka adalah pemberian Tuhan yang sangat indah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Bapa, kami tetap dituntun oleh kuasa Tuhan, agar kami senantiasa diberkati, seisi anggota keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, mereka yang dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat, tidak saja secara fisik, tetapi secara rohani. Dan juga dari kecil mereka boleh menerima ajaran didikan dalam pengenalan mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami juga yakin bahwa kami sebagai orang tua tidak pernah berhenti mendoakan kehidupan mereka untuk masa depan mereka di masa-masa yang akan datang. Tuhan juga berkenan memberkati mereka dalam perjuangan hidup di dalam pendidikan mereka saat ini, meraih impian dan cita-citanya. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan kecerdasan, kepintaran dalam studi mereka, agar mereka boleh bertekun untuk meraih impian dan cita-cita, bahkan menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak mudah berputus asa, bahkan senantiasa hidup menyerahkan diri mereka ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk Hari Anak GKE ini. Sungguh kami memandang berharga setiap anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu, teristimewa Jemaat GKE Barimba. Berkatilah setiap keluarga dan rumah tangga. Berkatilah usaha dan pekerjaan, tugas tanggung jawab dan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan.
Biarlah segala apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan disediakan oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mau berkenan menjawab setiap seruan permohonan doa kami. Sebagaimana Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kami percaya setiap pergumulan, tantangan, kekhawatiran hidup kami, Tuhan yang maha mengetahui. Demikian juga untuk persekutuan jemaat-Mu. Berkatilah persekutuan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah mereka boleh hidup dalam kasih, dalam kebersamaan satu dengan yang lain, saling menopang, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Tuhan, pakai juga kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kami diberikan oleh Tuhan roh hikmat dan kemampuan untuk melayani jemaat dengan penuh sukacita. Baik kami pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, vikaris penginjil, siapapun yang terlibat dalam melayani jemaat dan melayani Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami warga jemaat turut merasakan duka cita yang mendalam. Karena Tuhan berkenan memanggil kembali salah satu warga jemaat GKI Barimba ini dan mantan penetua, yaitu penetua Edi Ishak. Beliau pernah mendedikasikan dirinya, hidupnya untuk melayani Tuhan, melewati melayani jemaat Barimba. Dan kami percaya bahwa kepergiannya dari antara kami adalah bagian dari kehendak Tuhan. Dan kami percaya juga segala jerih lelah, pelayanan dan pekerjaan yang telah ia lakukan, biarlah semuanya itu mengiringinya. Saat ini kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum mantan penetua Edi Ishak. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan, memberikan mereka ketabahan hati, bahkan merelakan untuk melepaskan kepergian ayah kekasih datang kepada Bapa di sorga. Biarlah duka cita keluarga menjadi duka cita kami semua, karena kami merasakan begitu kami adalah bagian dalam tubuh Kristus yang saling menopang dan menguatkan. Dan keluarga akan tetap terus dapat melanjutkan kehidupan dan mensyukuri atas setiap waktu anugerah yang Tuhan berikan. Pada hari ini jenazah akan dimakamkan di Sidoarjo, Surabaya. Biar rangkaian prosesi persemayaman jenazah dan juga pemakaman semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan semuanya juga atas perkenan Tuhan. Mengiringi itu Tuhan memberi ketabahan dan kesabaran bagi seluruh keluarga. Kami serahkan keluarga yang berduka cita, keluarga besar ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur bersuka cita atas ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk saudara kami Yulita Tanduh yang berulang tahun ke-48. Anak kami Maisola Grace Princess yang berulang tahun ke-8. Saudara kami Astriani Yulinsia yang berulang tahun ke-21. Dan anak kami Abiel Yonatan yang berulang tahun ke-17. Kami bersyukur ya Bapa, mereka boleh diberikan kesempatan untuk menikmati pertambahan usia di tahun ini. Dan biarlah semakin bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan. Bahkan juga dalam perjuangan hidup mereka, Tuhan senantiasa mengiringi langkah-langkah hidup mereka. Dan lebih-lebih di tahun-tahun yang akan datang, mereka tetap diberi oleh Tuhan kesempatan kembali menikmati pertambahan usia. Karena Tuhan berkenan menyatakan kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka. Dan umur yang panjang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang berduka cita, yang berkekurangan, yang tengah mencari pekerjaannya, yang tengah mencari pasangan hidupnya, bahkan yang
tengah menantikan keturunan di dalam rumah tangganya. Berikan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bapa, inilah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan bangsa dan negara, pemerintahan kami dan para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh SPRP Jemaat GKE Barimba.
Sekarang ada waktu bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar untuk persembahan ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan, dan sebagai ungkapan dan ucapan syukur kami saat ini, kami memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan. Berikan juga hikmat kebijaksanaan agar selaku orang tua kami juga dapat mengelola berkat yang kami terima untuk kepentingan keluarga, khususnya anak-anak kami. Di atas itu semua, demi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Ceria nomor 356 bait yang pertama hingga selesai persembahan kita kumpulkan, diselingi dengan musik. Sambil puji Yesus,
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengerahkan pengakuan iman Kristen dan kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menyanyi lagu himne anak GKE sebelum kita menerima pengutusan dan berkat. Setiap waktu, agar kami tidak tersesat dan terjatuh di setiap langkah. Tuhan, ajarlah kami bersyukur setiap hari. Kami mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid-Mu. Kami satu anak GKE mengasihi-Mu, ya Yesus, tulus setia dan sukacita, semangat dalam melayani. Kami satu anak GKE, harapan dalam keluarga, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Tuhan berkati dan silakan duduk mengambil waktu saat teduh. Tidak terasa